Sabda TV. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fin-nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridainya, ia berkata, wa Nabi SAW bersabda, apabila dua muslim bertengkar, berkelahi dengan menggunakan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Ngeri. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas di neraka, lalu kenapa yang terbunuh juga di neraka? Maka Rasulullah SAW sabda apa? Karena ia semangat, sudah niat kuat untuk membunuh temannya, tapi keduluan. Iya. Muttafaqun alaih. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim, man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha wa bashara bi asbabiha istahaqqa al-'uqubah wa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a afa'an. Siapa yang berniat kuat untuk berbuat maksiat dengan hatinya, wa wattana nafsahu 'alaiha, dan ia wattana nafsahu artinya bertekad bulat atasnya, bertekad bulat untuk berbuat maksiat, dan ia melakukan sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk berbuat maksiat pun ia lakukan. Qadarullah nggak dapat. Maka orang seperti ini tetap mendapatkan sanksi dari Allah, siksa. Dan tentu urusan orang seperti ini dikembalikan kepada Allah ya. Kalau Allah kehendaki Allah akan adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Ya, sebagaimana hal itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat, kata Rasulullah, dua orang ini berantem nih, bertengkar dengan pedangnya. Dua-duanya sudah ingin membunuh temannya. Maka Rasulullah mengatakan, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka sudah. Sahabat heran, kalau orang yang membunuh jelas ya di neraka ya. Kok yang terbunuh di neraka juga, gimana itu? Maka Nabi mengingatkan bahwa niatnya sudah sangat kuat untuk membunuh siapa? Temannya itu. Iya. Sama dengan orang misalnya Pak, ada orang yang mau berzina, kalau dia bertekad bulat, sudah kuat dia niatnya untuk berzina, dan sudah ia mencari sebab-sebabnya, nyari pelacur, nyari tempat bordir, bukan bordir pakaian ya, tempat pelacuran. Udah sampai tempat pelacuran, rupanya lagi ada razia, ya nggak jadi. Ya, akhirnya pulang lagi. Apakah orang seperti ini nggak dapat dosa? Tetap dapat dosa. Kenapa? Masalahnya dia sudah tekad bulat, dia sudah mengambil sebab-sebabnya. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya, yang kedua, khawatirul qalbi wa wasawisun nafsi minal ma'fuwi anhu. Adapun sebatas yang lewat di pikiran atau disebut dengan khawatiru ya al-qalb, dan sebatas was-was yang ada di hati, maka yang seperti ini dimaafkan. Iya, jadi bedakan ya. Bedakan antara hanya sebatas lewat di pikiran, was-was di hati,
dengan yang sudah menjadi apa? Niat yang kuat dan tekad yang bulat disertai dengan usaha. Beda. Walaupun kesamaannya apa? Sama-sama tidak melakukan. Sama-sama tidak apa? Melakukan. Tapi beda-beda. Adapun yang sebatas terlintas di hati atau was-was di hati, bisikan-bisikan setan di hati, tapi kemudian kita tepis setelah itu, ya kita pun kemudian tidak mau melakukannya, maka seperti ini dimaafkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya. Dibicarakan di mana? Di hatinya, selama tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Tuh, Masya Allah. Ya. Sebatas hanya pembicaraan di hati, setelah itu hilang begitu aja. Tidak berubah menjadi apa? Niat yang kuat atau tekad yang bulat. Ya. Wa amma qaulullahi ta'ala, lalu bagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada hati kalian, atau kalian menyembunyikan apa yang ada di hati kalian, Allah tetap akan hisab kalian. Gimana nih ayat ini? Ayat ini mengatakan semua yang ada di hati, baik diperlihatkan maupun gak diperlihatkan, tetap akan dihisab oleh Allah. Maka kata Syekh Salim, ayat ini sudah dihapus. Ayat ini mansuh. Dihapus oleh firman Allah di ayat 286. Itu firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Sementara apa? Yang namanya was-was di hati itu setan selalu ada, Pak. Untuk betul-betul menghilangkannya dari hati sulit sekali. Dan kaidah agama ini apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu biasanya mendatangkan apa? Kemudahan. Iya.